Oke, akhirnya gue udah kelar nyobain dari Sidobo atau Xdobo BMTL Wow Max. Ini katanya salah satu lineup tertinggi yang Sidobo keluarin sampai ketika gue buat review ini untuk jenis portable speakernya. Harga sendiri dia ada di sekitar $300-an atau di sekitar 4 jutaan. Dan gue sendiri belum lihat ya untuk resminya ada di Indonesia ini. Tapi gue rasa nggak dalam waktu lama sih harusnya udah ada. Tapi kalau kalian nggak sabar juga kalian bisa order dari luar, dan untuk link pembeliannya juga nanti akan gue sertakan ya di deskripsi di bawah. Harga speaker ini tuh udah mepet sama JBL Partybox Encore Essential ya. Jadi nanti gue akan compare apakah performance dari Sidobo Max ini akan lebih baik dibandingkan Encore Essential atau enggak. Jadi langsung ya kita akan bahas. Gue akan mulai dari sisi desain dan build quality-nya. Kalau dari sisi desain, gue sendiri melihat desainnya ini biasa aja ya. Netral aja, gue nggak melihat ada yang aneh, tapi gue juga nggak melihat desainnya jelek. Jadi overall gue melihat oke aja lah untuk sebuah party speaker portable seperti ini. Tapi untuk build quality-nya ini seharusnya bisa lebih baik ya. At least dari material yang ditawarkan ini masih mix banget. Positifnya sih gue suka di bagian pegangan di atasnya ini berasa solid banget karena kayak materialnya tuh kayak metal gitu yang berasa dingin ketika kalian pegang. Tapi kekurangannya sendiri justru ada di bagian bodi setengah ke belakangnya ini yang berasa plastik banget ya. Kalau kalian lihat nih di bagian belakangnya ini tuh kayak feel-nya masih generic aja gitu. Jadi untuk harga 4 jutaan harusnya dia bisa lebih baik dari sisi material, terutama di sisi bagian belakang sini. Untuk di bagian depannya sendiri sih gue nggak ada komplain, udah oke dari sisi material yang dipilih juga. Di bagian tombolnya ini juga harusnya bisa lebih baik lah dari bagian build quality-nya, karena tombol-tombolnya ini masih agak berasa cetek-cetek aja gitu, nggak se-soft seperti di Partybox series ataupun beberapa lineup yang berada di range harga yang sama. Kemudian selanjutnya kalau kita ngomongin dari sisi size-nya, ini terbilang jumbo ya. Speaker ini tuh lumayan besar, lebih besar dari boombox yang jelas. Jadi gua ngerasa ini speaker yang memang portable tapi nggak enteng buat kalian bawa, karena bebannya sendiri dia mencapai 7 kiloan. Jadi di atas kertas dia lebih berat dibandingkan Encore Essential ya. Dan untuk layoutnya sendiri di bagian belakang sini seperti yang kalian lihat ini ada segala macam input yang tersedia dan dia nggak ada flap karetnya. Jadi dalam kata lain harusnya ini nggak ada sertifikasi IP rating atau belum tahan air. Nggak se-durable seperti di Partybox series yang memang udah ada sertifikasi IPX3 atau 5, gue lupa, tapi yang jelas udah splash proof. Dan untuk di bagian inputnya memang perlu gue akuin di sini terbilang lumayan lengkap ya dari sisi inputnya. Misalkan di sini ada input headphone, kemudian auxiliary ada, dan ada jack microphone untuk kalian pakai secara eksternal. Kemudian di sini ada USB untuk memainkan lagu kayak USB flash disk gitu. Kemudian ada USB Type C untuk charging dan juga ada USB Type C untuk OTG atau on the go gitu ya. Jadi kayak semacam buat data ataupun mungkin bisa memainkan musik melalui OTG-nya ini, tapi gue sendiri belum nyoba. Untuk charging portnya kalian bingung ya, untuk speaker segede gini kok nggak ada power cord-nya, karena memang Sidobo Max ini masih mensupport Type-C untuk pengecharsannya. Ada positif ada negatifnya pastinya, dan kalau buat gue sih sebenarnya nggak terlalu ada masalah karena untuk Type-C-nya ini bisa mensupport hingga 20 ampere ya. Jadi dalam artian kalian bisa menggunakan fast charging dan ini masih terbilang cukup cepat untuk ke-charge-nya, dan dia bisa full hanya dalam waktu kurang lebih 5 jam aja. Jadi sebenarnya secara power dia udah oke kok untuk pengecharsannya, tapi memang gue belum ngetes ketika gue pakai on terus-terusan dan sambil gue charge apakah daya tahan baterai ini akan tekor dengan menggunakan Type-C seperti ini atau enggak ya. Karena memang untuk di JBL Partybox series kan dia menggunakan power cord, jadi ada AC dan DC-nya yang lebih lebih aman lah ketika kalian pakai di mode AC-nya yang menggunakan kabel tersebut. Tapi kalau ini sayangnya nggak tersedia ya, hanya ada Type-C-nya aja. Jadi itu aja kalau dari belakang. Kemudian kita lihat di bagian depannya ya. Di bagian depannya sini ada tombol-tombol yang terbilang cukup simpel ya. Dia ada pengaturan buat volume mikrofon, kemudian di sini ada tombol power, ada tombol mute, kemudian ada pergeseran tombol buat play pause, next or previous, dan lain sebagainya, tombol media lah bisa dibilang. Dan di sini ada volume control buat musiknya ya. Jadi
Yang kanan buat speaker, yang kiri buat mikrofon. Dan ngomong-ngomong soal mikrofon, di sini juga kalian lengkapi dengan 2 buah mikrofon wireless yang secara transmitter sudah tertanam langsung di dalam Shido Bao ini ya. Dan untuk mikrofonnya sendiri, surprisingly build quality-nya tuh berasa solid, berasa bagus. Jadi kalau kalian beli mikrofon seperti ini secara terpisah ya, dengan build quality yang udah full metal seperti ini, biasanya harganya tuh udah di atas 300 ribuan. Dan kalian akan mendapatkan 2 wireless mikrofon seperti ini. Untuk kualitas mikrofon sendiri, sayangnya memang gue nggak bisa bilang ini kualitasnya bagus banget ya untuk transmitternya. Karena memang ketika gue coba pakai, dia berasa sedikit delay. Kemudian secara stabilitasnya juga dia akan berasa kadang suka putus-putus, meskipun nggak sering ya, kayak dalam waktu 5 menit gue nyanyi akan ada berasa sedikit kayak putus-putus gitu. Jadi overall secara user experience gue nggak bisa bilang ini tuh sempurna ya. Mungkin gue bisa ngasih nilai 6 dari 10 ya untuk kualitas wireless mikrofonnya ini. Dan ketika gue coba menggunakan jack mikrofon yang berada di belakang menggunakan external wireless mikrofon yang lain, dia malah menghasilkan suara dan kualitas yang lebih baik dibandingkan mikrofon bawaannya. Jadi memang untungnya kalian dikasih pilihan untuk tetap menggunakan external microphone yang ada di belakangnya. Jadi kalian tetap bisa menggunakan wireless microphone yang lain. Oke, selanjutnya di Shido Bao Max ini juga kalian dikasih remote seperti ini. Ini jarang banget terdapat di sebuah portable speaker ya, biasanya ada di soundbar atau di active speaker. Di remote ini ada fitur-fitur tambahan yang bisa kalian akses hanya menggunakan remote ini ya. Seperti misalkan untuk pengaturan echo dan juga delay di mikrofon, kalian hanya bisa mengatur di remote ini. Selain juga ada untuk fitur gain microphone yang ada juga di remote ini pastinya. Kemudian ada fitur seperti pengaturan bass dan treble pada speaker ini juga kalian hanya bisa mengatur melalui remote-nya ini. Sayangnya memang Shido Bao Max ini belum mensupport aplikasi ya. Jadi memang kalian hanya bisa mengatur bass dan treble aja untuk di bagian suaranya. Kemudian selanjutnya untuk speknya sendiri mungkin gue nggak akan bahas panjang lebar ya. Karena memang kalian untuk speknya bisa baca langsung. Tapi yang jelas yang perlu gue mention, yang spesial adalah speaker ini menggunakan driver 3-way. Jadi 3-way-nya ini bener-bener pure 3-way aktif ya, yang dimana terdapat 2 buah tweeter, 2 buah mid range, dan 2 buah mid bass. Kemudian untuk konfigurasi driver sendiri akan gue tampilkan di layar seperti ini supaya kalian ada bayangan dan bisa melihat untuk konfigurasi drivernya, dan juga total power output di Shido Bao Max ini mencapai 300 watt. Jadi secara spek dia termasuk yang superior ya untuk sebuah portable speaker. Makanya Shido Bao mengklaim ini adalah salah satu flagship tertinggi mereka sampai ketika gue membuat review ini. Jadi itu aja paling kalau kita ngomongin dari sesi speknya. Untuk yang lain-lainnya seperti Bluetooth version dan lain-lainnya, ini kayaknya gue rasa standar aja. Untuk kodeknya juga masih SBC dan AAC. Latensinya terbilang oke lah untuk sebuah multimedia speaker seperti ini. Sekarang gue akan masuk ke bagian pengetesan untuk mikrofonnya supaya kalian ada gambaran kira-kira kualitas mikrofonnya seperti apa, dan nanti gue akan masuk ke bagian sound quality-nya. Oke, jadi sekarang kita tes ya mikrofonnya, dan sekarang gue menggunakan wireless mikrofon bawaannya. Jadi yang gue rasakan di wireless mikrofon bawaan ini agak sedikit delay ya, meskipun di pengaturan delay di remote ini gue udah set di 0, tapi tetap berasanya tuh agak delay gitu. Kemudian kalian juga bisa mengatur untuk echo-nya. Kalian lihat dari gain-nya di sini dari 0 sampai di plus 15. Ini kalau 0 seperti ini, dan ketika gue naikin gain-nya sampai di maksimal untuk echo-nya jadi seperti ini. Sorry, ada di 16 untuk maksimal di echo-nya. Selebihnya untuk microphone volume-nya juga kalian bisa ngatur ya. Jadi Oke, jadi sekarang gue menggunakan wireless microphone eksternal ya, dan ketika gue switch menggunakan wireless microphone eksternal, ini suaranya jadi jauh lebih baik karena nggak ada delay sama sekali, dan ini menjadi suara yang proper banget buat kalian pakai karaokean. Jadi sebenarnya gue happy sih menggunakan wireless microphone eksternal seperti ini ya. Sayangnya memang untuk kualitas mikrofon bawaannya
nggak sebaik seperti kalian menggunakan wireless microphone eksternal seperti ini. Jadi nanti kalau kalian beli, tinggal kalian coba aja. Kalau kalian udah merasa nyaman, tinggal kalian pakai untuk wireless microphone bawaannya. Tapi kalau kalian merasa seperti gue yang agak sedikit berasa delay dan agak sedikit kurang nyaman, tinggal kalian beli aja ya wireless microphone eksternal apapun, tinggal kalian colok aja di belakangnya. Untungnya kalian dikasih opsi untuk menggunakan wireless microphone seperti ini. Jadi itu aja pengetesan mikrofon dari WOMAX ini. Sekarang kita masuk yuk ke pembahasan terakhir, yaitu sound quality dari WOMAX ini. Oke, sebelum gue masuk ke bagian sound quality-nya, mungkin gue akan bahas sedikit mengenai kekurangan dari Sudobao WOMAX ini ya, yang dimana ketika gue merasakan dia terdapat noise yang cukup besar ya, terutama kalau kalian dengar di jarak dekat, mungkin sekitar hingga 1 meter tuh masih berasa ada suara noise yang terdengar gitu, dan gue rasa itu mungkin salah satu kekurangan yang gue rasakan ketika gue menggunakan Sudobao WOMAX ini. Jadi itu aja paling ya. Sekarang kita akan bahas nih yang menarik dari sound quality Sudobao WOMAX ini, dan pastinya gue juga udah meng-compare dengan JBL Vertibox Encore Essential. Jadi Sudobao WOMAX ini ketika awal gue denger untuk bass di gain netral dan treble di gain netral itu dia lebih ke arah bass banget ya. Untuk suaranya itu cukup besar atau cukup di boost di area mid bassnya. Jadi untuk kenyamanan gue pribadi, gue menggunakan set bass itu di yang paling kecil untuk pengaturannya, dan treble-nya gue set di netral ya, di 0 gitu, nggak plus dan nggak juga minus. Untuk karakternya bassnya jadi better, nggak terlalu boomy seperti di awal gue gunakan atau di awal unboxing ya. Jadi secara garis besar basicnya dia tetap masih cukup dominan di area mid bassnya, tapi dia masih berasa cukup balance di bagian vokal dan treble-nya. Untuk di bagian treble sendiri dia cukup smooth, clear. Gue merasa treble-nya itu oke dari sisi detailnya untuk sebuah party speaker seperti WOMAX ini ya. Jadi gue sendiri nggak ada masalah sama sekali, meskipun kalau kalian butuh treble yang lebih agresif, tinggal kalian naikin aja di bagian treble-nya. Untuk selera gue sih treble di set 0 itu yang bagian netral itu udah paling enak kalau buat gue pribadi. Kemudian untuk di area vokalnya, di sini vokalnya cukup berasa tebel, cukup oke. Untuk karakternya dia agak sedikit lebih tebel dibandingkan Vertibox Encore ya, dan gue merasa vokalnya itu lebih lega, lebih nggak terkompres seperti di JBL Vertibox Encore. Mungkin karena dia mempunyai driver mid-range sendiri, yang dimana untuk karakter vokalnya tuh berasanya lebih baik dibandingkan Encore Essential. Kemudian kalau dari sisi bass, ini balik ke masalah selera ya. Kalau kalian suka dengan bass yang low bass, sub bass gitu, yang lebih berasa ke dada, kalian akan lebih cocok di Vertibox Encore Essential karena memang sub bass-nya itu berasa banget, sedangkan untuk di Sudobao WOMAX ini lebih ke area mid bass ya. Jadi yang gue rasakan sih perbedaannya, kalau kalian denger lagu R&B mungkin Vertibox itu lebih enak, lebih berasa dentumannya, sedangkan untuk lagu-lagu yang seperti lagu pop gitu di WOMAX itu lebih balance aja ya area bassnya, dan gue merasa bassnya lebih cepet dibandingkan Vertibox ya. Vertibox itu kalau dengerin lagu pop kadang agak berasa lama atau delay gitu di bagian bassnya, tapi untuk kuantitasnya kalau kalian bass head, gue rasa sih Vertibox itu udah cukup besar dan memuaskan ya untuk area sub bass-nya, sedangkan untuk di WOMAX gede banget secara kuantitas, tapi memang secara kualitas dia kurang nge-reach di sub bass-nya aja, jadi lebih ke area mid bass-nya. Overall sih gue merasa secara sound quality di WOMAX ini cukup oke, cukup bagus kok buat sebuah party speaker, dan dia bisa bersaing di Vertibox Encore ya, karena ada plus minus di antara kedua speaker ini. Tapi salah satu hal yang menurut gue cukup mempunyai kelebihan dibandingkan Vertibox Encore justru ada di bagian soundstage-nya, yang dimana ketika kalian dengerin di jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter di titik poin yang sama, kalian akan bisa merasakan kalau di Sudobao WOMAX ini mempunyai soundstage yang lebih megah, yang berasanya tuh lebih luas dibandingkan Vertibox Encore yang agak berasa dari satu titik dan berasanya lebih terkompres aja, terutama dari area vokalnya, nggak selepas seperti di WOMAX. Mungkin ini karena konfigurasi driver yang dimiliki WOMAX itu lebih lengkap ya, dan gue merasa memang itu cukup berpengaruh terhadap lagu-lagu seperti lagu-lagu pop gitu, yang kalau kalian denger itu akan lebih berasa enak sih di WOMAX, karena
vokalnya dan juga dari sisi bagian soundstage-nya itu lebih berasa luas dan megah. Jadi itu salah satu kelebihan utama yang dimiliki Cidoba WOW Max ini. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi power atau loudness, meskipun dia diklaim memiliki 300 watt ya di atas kertas, lebih besar dibandingkan Encore Essential, tapi ketika gua coba di volume maksimalnya, keduanya nggak berbeda terlalu jauh, yang dimana keduanya udah sama-sama kenceng, tapi mungkin di bagian Cidoba WOW Max ini lebih bermain di suara yang agak nyampur gitu ya. Jadi karena dia terlalu ngebus di area mid bass-nya, kemudian treble-nya jadi cukup agresif dan vokalnya jadi berasa cukup maju juga. Jadi overall untuk di outdoor berasanya tuh kayak lebih kenceng, sedangkan untuk di Party Box Encore itu yang lumayan dominan justru ada di area vokalnya ketika kalian kencengin ya. Sedangkan untuk area bassnya dia akan sedikit di tune down, dan untuk bagian treble-nya gue masih merasa cukup oke. Jadi overall keduanya di volume maksimal sama-sama kenceng, tapi nggak ada salah satu yang signifikan lebih kenceng. Jadi gue merasa sih untuk outdoor keduanya udah sama-sama proper dari sisi powernya. Jadi sekarang kita masuk ke kesimpulannya gimana mengenai Cidoba WOW Max ini. Kalau dari gue sebenarnya pure dari sisi sound quality, gue udah merasa Cidoba WOW Max ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup proper. Hanya aja memang sayang dia agak sedikit terlalu di boost di area mid bass-nya. Sehingga ketika gue coba even di bass-nya gue set paling kecil pun, dia akan masih berasa sedikit terlalu besar untuk selera gue. Dan sayangnya karena mid bass yang di boost tersebut, sub bass itu terkadang agak sedikit nggak terlalu terdengar ya. Jadi memang mid bass-nya lah yang dominan. Sedangkan untuk sisi lainnya seperti vokal dan treble, gue sendiri udah merasa cukup puas ya. Untuk sebuah party speaker ini terbilang bagus untuk sound quality yang dihasilkan. At least ketika gue compare dengan Party Box, Encore Essential dia mempunyai mid dan treble yang berasanya tuh lebih lepas dan clarity yang lebih baik dibandingkan Encore Essential itu sendiri. Sedangkan untuk Encore Essential gue merasa bassnya masih lebih refine, terutama dia masih memiliki sub bass yang lebih baik ya, dia bisa nge-reach lower bass lebih enak. Jadi bagi kalian yang memang suka dengan bass yang berasa sampai ke dada ya, kalian akan merasa di Party Box Encore Essential itu akan lebih cocok buat selera kalian. Tapi untuk all around, gue merasa si Cidoba WOW Max ini udah enak kok secara sound quality-nya. Tapi sekali lagi sayangnya memang dia agak sedikit terlalu besar aja di bagian mid bass-nya. Andai kata dia ada pengaturan equalizer untuk mid bass-nya bisa lebih gue kecilin lagi, mungkin suaranya akan lebih baik ya. Tapi ya nggak ada yang tahu, barangkali kedepannya WOW Max ini akan mendapatkan update untuk firmware-nya supaya mendapatkan suara yang lebih refine. Paling itu aja ya yang bisa gue share mengenai Cidoba WOW Max ini. Sekali lagi, kalau kalian berminat ya kalian harus menunggu untuk barangnya masuk ke Indonesia, atau kalian bisa langsung PO atau beli dari luar sana. Nah sekarang di akhir video gue akan muterin sedikit sound sample dari Cidoba WOW Max dengan equalizer bass yang paling kecil dan juga treble yang diset di netral. Sedangkan untuk di Party Box Encore gue set di bassnya ada di low mode ya. Jadi memang ekstra bassnya udah on. Dan kalian bisa menilai apakah keduanya ini bisa bersaing atau mana yang kira-kira lebih cocok secara sound quality-nya buat selera kalian. Thank you udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.